Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak dosen dan kepada sahabat-sahabat HTN 7. Alhamdulillah kita akan diskusi kepada tim kita, yaitu Pak Puji Rasmuri. Saya akan memberikan suatu pertanyaan kepada Pak Puji. Insya Allah Pak Puji bisa lanjutkan jawabannya. Nah, apakah yang dimaksud dengan qodiyah? Coba Puji jelaskan. Jadi yang namanya qodiyah itu adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai makna atau arti. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Contohnya makanan itu enak. Kemudian contoh lagi, perjalanan ini menyenangkan. Nah itu contohnya, ya itulah yang disebut namanya qodiyah begitu. Yang kedua, ada 3 kemungkinan dalam dua qodiyah. Sebutkan kepada. 3 kemungkinan dalam qodiyah itu, yang pertama adalah kemungkinan itu bisa benar dikarenakan sesuai dengan ilmu logika. Kemudian yang kedua, kemungkinan itu bisa salah karena tidak sesuai dengan ilmu logika. Kemudian yang ketiga, kemungkinan bisa kebetulan benar padahal itu tidak sesuai dengan ilmu logika. Jadi kebetulan gitu ya. Itu kemungkinannya. Lanjut ketiga, sebutkan unsur-unsur qodiyah. Unsur qodiyah itu ada 3. Yang pertama, lafaz yang diberi hukum atau disebut juga dengan mahkam alaihi. Kemudian yang kedua, lafaz yang memberi hukum itu disebut dengan mahkam b. Kemudian yang ketiga adalah lafaz menghubung antar keduanya. Itu contohnya manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, yang menghubungkan itu kata adalah. Itu begitu contohnya ya. 4. Apakah yang dimaksud dengan rabitah? Jelaskan dan beri contoh. Jadi yang disebut dengan rabitah adalah lafaz penghubung. Tadi ya, lafaz penghubung. Contohnya Muhammad Ali adalah duduk. Nah, yang penghubungnya itu adalah. Itu yang namanya rabitah, itu adalah penghubung gitu. Ya, terbagi menjadi 2. Yaitu coba sebutkan apa saja. Jadi yang qodiyah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu qodiyah hamiliyah. Kemudian yang kedua adalah qodiyah syartiyah gitu. Ada 2. 6. Apa pengertian qodiyah hamiliyah? Ya, sekarang tinggal penjelasannya ya. Pengertian dari qodiyah hamiliyah yaitu susunan kata atau lafaz yang mengandung pengertian tanpa lafaz syarat begitu. Jadi nggak ada syaratnya, itu namanya qodiyah hamiliyah. Apa pengertian dari qodiyah syahiyah? Jelaskan dan uraikan. Yang kedua yaitu qodiyah syartiyah ya. Jadi susunan kata yang mengandung pengertian yang menggunakan lafaz syarat. Ya, contohnya itu seperti kemudian kalau, andai kata, jika, apabila itu. Jadi contohnya nih, jika saya makan, saya kenyang. Itu contohnya. Jadi ada kata-kata jika begitu. Ya. Apabila besi dipanaskan, besi nanti akan bengkok begitu. Bisa jadi begitu, ya. Itu contohnya. Sahabat, untuk selanjutnya saya akan balik bertanya kepada Pak Warto seputar tentang ilmu mantik. Pertanyaan berikutnya, hukum dalam mempelajari ilmu mantik itu apa sih? Lanjut jawaban nomor 3. Apabila sudah bebas dari kesyubhatan ahli filsafat, yaitu hukumnya mubah atau jais. Namun jika sebaliknya maka. Pertanyaan keempat, dalam
ilmu madul lafat itu ada 2 macam. Coba sebutkan dan jelaskan. Yang keempat yaitu tasawur, memahami makna sebuah kalimat tanpa dihubungkan dengan. Pertanyaan ke-6, macam-macam dalalah, coba sebutkan apa aja. Yang keenam, dalalah lafziyah yaitu sesuatu yang mana sesuatu menunjukkan itu berupa lafaz suara. Ya, dalalah ghairu lafziyah yaitu dalalah yang dalnya bukan berupa. Pertanyaan ke-7, coba sebutkan pembagian dalalah al-lafziyah dan al-wadiyah. Yang keenam, dalalah lafziyah yaitu sesuatu yang mana sesuatu menunjukkan itu berupa lafaz suara. Ya, dalalah ghairu lafziyah yaitu dalalah yang dalnya bukan berupa lafaz. Pertanyaan ke-8 untuk Pak Warto, lafaz adalah merupakan pengungkapan realitas konkret dan abstrak yang menjadi objek ilmu mantik. Coba sebutkan lafaz apa aja. Lanjut yang 8, lafaz merupakan pengungkapan realita konkret dan abstrak yang menjadi objek mantik, yaitu lafaz mufrad. Pertanyaan ke-9, kulli dalam bahasa ilmu mantik itu apa sih Pak? Terus kita akan menjawab pemahaman kuli dan juzi. Secara pemahaman kuli yaitu secara umum atau universal dalam bahasa ilmu mantik, yaitu suatu kata kalau dibayangkan oleh akal tidak mencegah adanya persekutuan dan keterbilangan atau konsep yang bisa diterapkan pada banyak objek. Contohnya negara, Amerika, Indonesia, Jepang. Nah, itu adalah suatu banyak objek. Sedangkan juzi, contoh adalah suatu konsep yang diterapkan pada satu objek. Contohnya itu personal. Contoh saya pribadi Warto Puji Rasmuri atau Bejo. Beda yang tadi banyak objek, bicara manusia kan majemuk banyak. Nah, perbedaannya seperti itu. Kalau ini adalah bicara juzi, ya, bicara personal. Lalu apa yang dimaksud dengan tasawur nazhari? Mohon dijelaskan. Lanjut, nazori adalah suatu teori yang membutuhkan kepada pembahasan dan pemikiran. Nah, tadi kebalikannya kepada badihi. Kalau badihi itu dimudahkan dalam pemikirannya, nggak perlu kita berpikir lebih rumit. Kalau nazori ini kita lebih berpikir rumit. Contoh, katakanlah bagaimana kita bisa dalam waktu sepekan ini mengumpulkan uang 1 miliar. Nah, itu kan suatu pekerjaan yang harus diperhitungkan, harus berpikir yang lebih keras seperti itu. Tapi kalau hari ini saya butuh uang 50.000, insya Allah mudah kita mencari, nggak perlu banyak berpikir. Nah, perbedaannya antara badihi dan nazori, seperti itu. Yang ke-13 yaitu contohnya yaitu satu perkara tidak mungkin berada di dua tempat yang berbeda, dan bahwa satu itu adalah separuh dari dua. Contohnya lapar, haus, dingin, dan panas. Lanjut yang nomor 14, tasahur dan nazori adalah contoh bahwa alam itu baru. Orang-orang yang meninggal itu akan dibangkitkan dari kubur dan tidak mungkin mengetahui hakikat-hakikat tersebut kecuali setelah mengerahkan pemikiran yang orang dan halusnya dan penalaran. Contohnya tentang hakikat lampu, listrik, dan ruh dan radio.